kill anybody. Little fucker. Come on, you little fucker! Halo semuanya, apa kabarnya antum sekalian? Kembali lagi di sini bersama saya, sebut saja Mochi Story. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul IT yang rilis pada tahun 2016 lalu, yang dibintangi aktor legendaris bernama Pierce Brosnan yang populer di film franchise James Bond 007. Bukan 008 ya, itu beda film. Dan tak perlu berlama-lama, langsung saja ke intinya. Siapkan mental kalian, cari posisi terindah, jauhkan sabun, dan mengisahkan tentang pengusaha bernama Mick Regan yang memiliki perusahaan pesawat terbang komersil bernama Regan Aviation yang saat ini sedang mengembangkan sebuah inovasi bernama OmniJet Mobile, menjadikan pesawat sewa dengan sistem Uber yang bisa dipesan lewat aplikasi semacam Gojek itu. Saat sedang presentasi, tiba-tiba terjadi masalah pada jaringan yang nge-lag hingga membuat si manis bernama Joan yang bertugas sebagai sekretaris pun sangat panik. Kemudian ia memanggil seorang konsultan IT, dan di sini awal mula pertemuan antara Regan dengan pegawai kontrak IT tersebut bernama Ed Porter yang didapuk untuk memperbaiki jaringan tersebut. Dalam sekejap, Ed pun mampu memperbaiki dan presentasi pun berjalan dengan lancar. Setelah selesai, saat Regan akan pulang ke rumah, tak sengaja berpapasan dengan Ed dan Regan pun mengucapkan banyak terima kasih kepadanya. Dan menyadari Ed adalah ahli IT, Regan pun meminta waktu agar Ed bisa datang ke rumahnya untuk memperbaiki jaringan WiFi di rumahnya. Would that be okay? Ed. Ed. Good. Dan beberapa hari selanjutnya, Ed pun memenuhi panggilan Regan untuk datang ke rumahnya. Saat tiba di sana, Ed nampak kagum dengan rumah mewah dan fasilitas yang ada di rumah bosnya itu. Hingga ia memulai memperbaiki jaringannya, mereka pun saling ngobrol tentang pekerjaan Ed sebelumnya. In your home have got built-in cameras, right? Well, I'll hold on to it for as long. Privacy of the home, Third Amendment, privacy of the person, Fourth. Saat tengah memperbaiki, Ed pun pamit untuk mengambil sesuatu alat di mobilnya. Namun saat berjalan menuju keluar, Ed tak sengaja dan melihat putri Regan yang bernama Kathleen sedang berjemur dengan pose cantiknya ala-ala putri sultan yang kebanyakan duit. Terlihat Ed sangat terpesona melihat akan kecantikan dari putri bosnya tersebut. Singkat cerita, Ed pun menyelesaikan tugasnya dan akan berpamitan pulang. Namun Regan yang merasa sangat terbantu membujuk Ed untuk minum sebentar sembari mengobrol. Terlihat Regan yang sangat tertarik dan terpukau akan kepintaran Ed. Regan pun meminta Ed untuk mau diajak kerjasama saat pengembangan Omni di perusahaannya. Oh, you see things and When that thing goes, Selesai mengobrol, Ed pun kemudian pulang dan mampir ke salah satu kafe untuk duduk-duduk sejenak. Terlihat Ed yang sedang memperhatikan salah satu pegawai wanita cantik dan berusaha memotretnya secara sembunyi-sembunyi. Sesaat kemudian, Ed pun kembali ke kontrakannya. Terlihat di ruangannya yang dipenuhi beberapa monitor besar, Ed pun sedang menikmati foto wanita yang ada di kafe sebelumnya. Dengan penuh gairah bisa disimpulkan, Ed merupakan sosok pria kesepian yang punya fetis tertentu terhadap wanita, meskipun hanya dengan memandangi fotonya doang. Setelah bosan, Ed pun tiba-tiba mempunyai ide untuk stalking tentang Kathleen dan mengirimkan pertemanan di media sosialnya. Di malam berikutnya, Ed yang sedang santai-santai nggak jelas di depan monitornya, tiba-tiba mendapatkan pemberitahuan bahwa permintaan pertemanan dengan Kathleen diterima. Ia pun mulai chat dan basa-basi hingga Kathleen curhat sedang merasa bosan, karena di rumahnya sedang ada pesta kecil antara ayah dan teman-temannya. Kathleen pun meminta Ed untuk menyelamatkannya. Dan tak pakai lama, Ed pun tiba-tiba datang ke rumah Regan dengan membawa sebotol anggur merah. Dengan penuh percaya diri, ia pun mulai mengetuk pintu. Regan yang melihatnya pun cukup kaget kenapa Ed tiba-tiba bisa datang ke rumahnya tersebut. Ed pun mengatakan jika putrinya telah mengundangnya. Karena merasa tak mengundang, Regan pun mengusir Ed secara halus dan memintanya untuk meninggalkan rumahnya tersebut. you can't invite people to dinner without asking me or your mother. Kemudian Ed pun pergi dengan penuh kesedihan. Ia merasa sangat tidak dihargai oleh Regan sama sekali.
Sesampainya di kontrakan, Ed yang nampak emosi mulai meretas CCTV semua ruangan yang ada di rumah bosnya tersebut. Tak sampai di situ saja, di hari berikutnya, Ed nekat mendatangi Kathleen di sekolahnya saat pertandingan olahraga berlangsung. Kebetulan ayah dan ibunya Kathleen juga ada di sana. Mereka yang mengetahui kehadiran Ed pun nampak terkejut dan bertanya kenapa Ed bisa sampai ke sini. Ed pun menjawab karena undangan dari Kathleen secara online. Yeah, I'm starting. Good. Let's go get something to eat. Family thing. You know what I mean? Sunday, dinner. I'm just setting boundaries, that's all. He works for me. He's not... And you're 17. Singkat cerita, Ed semakin hari semakin nekat dengan terus mengawasi Kathleen hingga meretas kamera dan mengintip saat Kathleen mandi. Bahkan merekam saat Kathleen melakukan olahraga jari. Kalian pasti paham lah. Selain itu, Ed juga sengaja menjemputnya di sekolah dan mengantarnya pulang dengan penuh keberanian. Kathleen juga mau-maunya diantar om-om yang usianya lumayan jauh di atasnya. Saat Ed sudah berada di rumah Kathleen, tiba-tiba Regan pulang dari kantor dan menyadari saat di parkiran mobilnya Ed sudah berada di sana. Regan pun nampak makin kesal karena terus-terusan Ed muncul di sekitar keluarganya. Saat itu juga Regan mengusir Ed sekaligus memecatnya dan memintanya untuk segera mengemasi barang-barangnya di kantor. Don't anymore. You're out of here. All right, tomorrow. Sifat asli Ed mulai muncul. Ia merasa sangat emosi dan memendam kebencian kepada Regan. Hingga Ed mulai meretas jaringan di perusahaannya sampai ke perusahaan SEC yang tak lain adalah perusahaan yang nantinya akan mendanai proyek Omni tersebut. Dalam sekejap, Ed pun mengacaukan hubungan perusahaan Regan Aviation dan SEC yang mengakibatkan gagalnya proyek Omni yang ditunda entah sampai kapan. Someone's fucking with us. Merasa tak puas, Ed pun kembali meretas jaringan di kediaman Regan dengan mengacaukan sistem di rumah pintarnya. Seperti Ed mampu membuka pintu di rumah Regan, menyetel musik dengan bising, hingga mengalirkan air dengan berantakan, dan lain sebagainya, hanya dengan duduk manis di depan monitor. Sebelumnya saya jelaskan rumah Regan memang dirancang khusus dengan sistem kecerdasan buatan, seperti Siri, sehingga apapun yang diperintahkan akan direspon oleh sistem tersebut. Dan tak sampai di situ saja, kali ini Ed benar-benar ingin menghancurkan keluarga Regan dengan meretas perangkat lunak di setiap pesawat milik perusahaan Regan. Bahkan Ed nekat meretas email dokter dan memalsukan hasil tes mamogram dan mengirimkan email tersebut kepada istri Regan yaitu Rose, yang isinya ia positif mengidap kanker payudara. Di hari berikutnya, Rose mendapati telepon masuk dari dokternya yang intinya ia mengatakan hasil tesnya negatif. Dan menyadari hal itu, Regan pun semakin yakin bahwa semua kekacauan ini disebabkan oleh Ed Porter yang ingin menghancurkan keluarganya. Regan yang sudah nggak tahan pun mendatangi Ed dan mengancamnya agar tak mengganggu keluarganya lagi. I spent my whole life dealing with the whole operation strung out like a minefield. My family. Namun hal ini tak membuat Ed jerah ataupun takut sama sekali. Justru Ed makin nekat dan makin jadi dengan menyebarkan video Kathleen ketika sedang mandi dan enak-enak bermain dengan jarinya ke semua ponsel milik teman-temannya hingga orang-orang terdekat Regan. Bahkan Ed sengaja menghubungi Regan dan mengirimkan video mandi putrinya kepadanya. Sontak hal ini membuat Regan makin naik darah dan mengancam akan membunuhnya. Namun dengan santainya Ed yang gak peduli sama sekali, justru sebaliknya di sini Regan yang terancam nyawanya. Ed meretas sistem kendali mobil pintar milik Regan yang ia kendarai dengan mengontrol sistem pengereman ban belakang dan terjadilah kecelakaan hebat. Untunglah Regan berhasil selamat dan melaporkannya kepada polisi. Namun karena tidak adanya bukti apapun, Regan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hingga ia menghubungi salah satu temannya untuk dimintai bantuan. Temannya tersebut menyarankan seorang ahli IT yang cukup senior di bidangnya untuk membantu mengatasi permasalahan yang Regan alami. Mereka pun bertemu dan mulai membersihkan satu persatu sistem jaringan yang ada di rumah Regan yang bertujuan untuk memutuskan sistem agar Ed tidak bisa mengamatinya lagi. I'm not here to judge, Mr. Regan, to know when, where, and why.
Pak DIT pun mulai masuk ke server Ed dan mulai mencari tahu siapa Ed Porter sebenarnya. Ternyata nama aslinya adalah Richard Edward, di mana semasa kecilnya ia hanya tinggal dengan ibunya yang sering melakukan kekerasan kepadanya. Dan ia habiskan masa remajanya di Dinas Perlindungan Anak. Disinilah mengapa Ed sangat terobsesi dengan keluarga Regan yang hidup bahagia dan bergelimang dengan harta. Semua yang diceritakan Ed kepada Regan adalah kebohongan. Ed merupakan ahli IT yang bekerja sendirian dengan catatan medis yang tidak baik. Ia sering menggunakan obat-obatan yang berkaitan dengan masalah kejiwaannya, bahkan ia sangat jahat dan berbahaya, melebihi seorang psikopat ataupun sosiopat yang intinya dia adalah hacker yang sakit jiwa. Kabar baiknya adalah Ed sebagai seorang hacker tidak pernah menyimpan filenya ke sebuah server atau cloud, melainkan ke dalam alat-alat portable seperti flash disk, sehingga akan memudahkan Regan untuk mengambil data tersebut dan bisa dijadikan sebagai alat bukti. Mereka pun mulai menyusun rencana di mana Regan sendiri yang akan mengambil flash disk tersebut dengan cara memancing Ed keluar, dan disitulah kesempatan Regan untuk masuk ke dalam rumahnya. Ed dipancing menggunakan chat yang disadap dari wanita karyawan di sebuah kafe, di mana selama ini Ed sering memata-matai dia. Ed pun percaya kemudian janjian untuk mendatangi kafe tersebut. Namun setelah Ed menemui wanita tersebut, ia menyadari bahwa ada seseorang yang sengaja mempermainkannya dengan berpura-pura menjadi wanita tersebut. Ed pun langsung berlari secepatnya untuk kembali ke rumahnya. Pak DIT pun memberitahukan kepada Regan untuk secepatnya meninggalkan tempat itu. Dan saat Regan sudah menemukan semuanya, Ed pun sudah mengetahui jika ada seseorang yang ada di rumahnya. Ia pun mengambil pistol dan berusaha mencari keberadaan Regan. Regan pun dibimbing melalui sebuah kamera untuk dicarikan jalan keluar, dan setelah beberapa saat kemudian main peta umpet, akhirnya Regan berhasil lolos dan keluar dari rumah tersebut. Tak lama kemudian beberapa pasukan dari aparat setempat pun datang dan menangkap Ed karena mendapati adanya laporan dari Pak DIT yang sengaja melaporkannya. Ia pun dibawa ke kantor polisi karena tertangkap basah sedang membawa pistol. Di sana ia diinterogasi kenapa ia menggunakan pistol tersebut. Ed pun menjawabnya dengan berpura-pura ketakutan karena adanya ancaman dari Mike Regan yang tak lain adalah mantan bosnya tersebut. Ed akhirnya kembali ke rumahnya dalam keadaan yang sangat emosi dan melampiaskan kemarahannya. Sesaat kemudian ia pun nekat telepon 911 melaporkan seakan-akan ia sedang dirampok. Dan dengan santainya ia mematahkan hidungnya sendiri untuk memperkuat bukti adanya perampok yang datang di rumahnya. Berpindah di scene selanjutnya, Regan pun kembali ke kantor polisi dan menyerahkan semua flash disk milik Ed sebagai barang bukti. Namun tiba-tiba kepala polisi tersebut dipanggil bawahannya yang melaporkan bahwa Regan sengaja mengambil paksa atau mencuri semua data pribadi milik Ed. Di sini Ed Porter berbalik menyerang Regan dengan tuduhan pencurian dan penganiayaan. Akhirnya Regan pun dibebaskan dengan jaminan dan ia pun langsung pulang menuju rumahnya. Namun saat tiba di rumah, Regan pun sangat terkejut karena melihat situasinya yang berantakan. Ia pun menyadari jika ada seseorang yang masuk ke rumahnya secara paksa. Dan ternyata di situ sudah ada Ed Porter dengan pistolnya yang sedang menyandra anak dan istrinya Regan. Look perfect, don't they? Tough guy. Terlihat Ed yang memang sakit jiwa sedang mengintimidasi Rose dan Kathleen dengan tembakan, hingga membuat mereka semua ketakutan. Sesekali Ed menodongkan pistol ke arah Regan, Rose, dan Kathleen, bahkan ia menodongkan pistol ke arahnya sendiri. Namun Ed yang sedang bermain-main dengan pistolnya, ia pun lengah hingga Regan berlari dan mencoba melumpuhkan Ed Porter. Melihat Ed tak berdaya, Regan pun melampiaskan kemarahannya dengan memukulnya secara bertubi-tubi hingga Ed babak belur.
Bahkan Regan yang menemukan pistol miliknya Ed, ia pun berencana akan menghabisi Ed dengan sekali tembakan. Namun Rose sang istri pun mencegahnya dan akhirnya Regan pun mengurungkan niatnya untuk menghabisi Ed Porter. Don't kill him! Please don't kill him! Di akhir cerita, Ed pun ditangkap dan Regan beserta keluarganya pun melanjutkan hidupnya dengan normal seperti sedia kala. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Semoga menghibur. Like jika suka, dislike jika tidak suka, subscribe juga ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.